dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pagi ini kita akan memulai belajar fisika hari ini. Sebelumnya Ibu cek dulu apakah semuanya sehat semua hari ini. Dan semuanya sudah hadir sebanyak 73 ya partisipan ya. Kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini langsung saja Bu Novi akan men-share screen-nya. Untuk absen nanti Bu Novi dibantu oleh Bu Dika. Bu Dika adalah mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah yang nanti akan ikut serta belajar bareng bersama kita. Nanti mungkin bisa ditampilkan mukanya Bu Dita. Ya, udah layarnya udah ditampilkan ya. Di ini ya, Budi. Nah, ini Bu Dika Rahayu. Nanti akan mencek absennya siapa yang nggak hadir hari ini nanti bisa dicek. Jadi Bu Novi cross check. Selain absen di e-learning, kalian juga absen di Google Meet ya. Jadi Bu Novi tahu siapa aja yang aktif di Google Meet, aktif di dua-duanya seperti itu. Kemudian langsung saja ya, Bu Novi akan mulai pembelajaran pagi ini. Nah, bisa terlihat dengan jelas PPT yang Bu Novi tampilkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dari persepsi dan motivasi ya. Nah, kalian pasti sudah familiar ya mendengar bunyi. Nah, istilah bunyi itu sudah Bu Novi, itu juga termasuk salah satu dari bentuk bunyi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bunyi itu termasuk gelombang? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah bunyi itu termasuk gelombang? Ada yang mau menjawab? Coba, ada nggak yang mau menjawab ini salah satu di antara kalian? Silahkan dibuka mikrofonnya, silahkan berkata. Kameranya juga dinyalakan, tidak apa-apa sekalian. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau berpendapat? Apa nanti dulu, Bu? Saya masih berpikir-pikir dulu. Oh ya, nanti kita tunggu ya. Lalu yang kedua, yang istilahnya jadi diskusi kita ya. Apakah semua bunyi dapat didengar manusia? Apakah iya semua bunyi dapat didengar oleh manusia? Atau kita hanya mendengar bunyi pada frekuensi tertentu? Coba ada yang mau menjawab tidak? Pada frekuensi tertentu. Pada frekuensi tertentu. Coba kamu kemukakan alasannya. Siapa namanya biar Bu Novi tulis? Yang menjawab tadi? Halo? Karena kalau pas saat Bu Novi share screen yang tampil tidak semua ya, jadi Bu Novi tidak bisa melihat di sini yang menjawab tadi siapa. Jadi kalau misalkan saat kalian menjawab, harap sebutkan nama dan kelas ya. Halo, tadi siapa yang menjawab pada frekuensi tertentu? Saya, Bu, Rizky, Bu. Siapa? Rizky ya, dari kelas? Kelas IPA 2. Oh iya, Rizky dari kelas 11 IPA 2 ya. Ya benar sekali Rizky bahwa bunyi itu yang dapat didengar manusia adalah bunyi pada frekuensi tertentu. Untuk lebih lanjutnya kita bahas nanti ya. Kemudian ada nggak sih manfaat bunyi? Siapa yang mau menjawab? Ada nggak manfaat bunyi? Ayo, banyak sekali manfaat bunyi dalam kehidupan kita. Coba sebutkan salah satunya saja. Ada yang mau menjawab tidak? Silahkan. Enak. Siapa? Untuk berkomunikasi. Iya, benar. Untuk berkomunikasi. Siapa namanya? Prisel. Prisel dari kelas 11 IPA 2. Oh iya, Prisel dari IPA 2.
Ya baik, terima kasih Priscil atas jawabannya. Jadi benar sekali kata Priscil dan kata Rizky. Yang pertama bahwa bunyi itu dapat didengar oleh manusia itu hanya pada frekuensi tertentu. Kemudian yang kedua adalah manfaat bunyi salah satunya untuk kita biar bisa berkomunikasi. Bayang ya kalau tidak ada bunyi, kita UU-AA pakai bahasa isyarat ya. Sedangkan kalau misalkan ada bunyi kita bisa mendengar suara orang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu bunyi, bagaimana bunyi, apakah bunyi itu gelombang, mari kita belajar bersama. Untuk pembahasan kita kali ini, yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Untuk KD keterampilannya, melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya, berikut presentasi hasil dan makna fisisnya, misalkan sonometer dan kisi difraksi. Kemudian indikatornya, yang pertama, mengemukakan karakteristik gelombang bunyi. Yang kedua, mengemukakan beberapa sumber dan perambatan. Dan yang ketiga, menentukan frekuensi pengamat pada peristiwa efek Doppler. Yang keempat, menghitung frekuensi pelayangan gelombang. Yang kelima, intensitas dan taraf intensitas bunyi. Yang keenam, menerapkan gelombang ultrasonik dalam berbagai teknologi. Yang ketujuh, melakukan percobaan tentang karakteristik dari gelombang bunyi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan percobaan tentang sumber dan perambatan gelombang bunyi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang dua teratas, yaitu bagaimana kalian memahami dan mengemukakan karakteristik dari gelombang bunyi dan menemukan beberapa dan perambatan gelombang bunyi. Ikut ya. Kemudian perhatikan ya, Bu Novi ada sebuah video menarik. Coba kalian perhatikan ya videonya ya. Sebentar, video. Bisa terlihat videonya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan ya, perhatikan videonya. Nah, kalian lihat tuh, apa yang terjadi pada jembatan? Kalian amati ya, jembatan ini dia bergoyang. Lihat, apakah goyangannya itu membentuk suatu bentuk gelombang sinusoidal? Jembatan tersebut bergoyang. Bayangkan ya, jembatan yang terbuat dari material besi, kemudian lempeng baja dan sebagainya, dia bergoyang. Padahal tidak gempa. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Pada peristiwa ini memang tidak banyak korban jiwa ya, karena ini jembatan ini namanya Tacoma Bridge, dia berada di Amerika Serikat. Jembatan ini baru saja dibangun, istilahnya belum terlalu lama, belum terlalu tua. Jadi jembatan ini karena istilahnya pengawas jembatan
jembatan ya atau DPU-nya tahu bahwa ada sedikit masalah dengan jembatan ini, waktu ada kendaraan bergerak dia bergelombang, maka jembatan ini ditutup. Jadi tidak sampai terjadi korban jiwa. Kayaknya anjingnya saja ini ya. Jadi hanya satu kendaraan yang ada di sini nih, yang terjebak di sini. Dan berhasil diamankan. Nah, nanti coba kita bahas kenapa ya jembatan ini bisa bergoyang seperti ini. Dia membentuk gelombang seperti ini. Nah, endingnya karena dia bergoyang, tahu kan istilahnya benda padat, dia bergoyang seperti itu, yang terjadi lama-kelamaan karena dia melebihi batas elastisitas yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, maka jembatan ini akan rubuh. Padahal di sekitarnya tidak terjadi gempa. Jadi ini dia bergoyang bukan karena gempa. Sekitarnya kan ikut. Nah, ini ternyata tidak. Yang ini hanya ini. Jadi betapa dahsyatnya ya alam ini dan Sang Pencipta ya. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Jembatan sekokoh ini aja bisa rubuh ya, apalagi kita hanya manusia. Nah, mungkin seperti itu ya ulasannya ya. Nah, menurut kalian, setelah kalian melihat video ini ya, tadi apa yang terjadi pada video yang Bu Novi tampilkan? Ada yang mau menjawab mungkin? Siapa nih yang mau berpendapat tentang video yang Bu Novi tampilkan? Boleh, silahkan ditunggu ya. Yang mau berpendapat atau bercerita dari nonton video ini, apa yang kalian istilahnya amatin, boleh silahkan dibicarakan. Ada yang mau berpendapat? Bu Novi tunggu. Ya, silahkan sebut nama ya. Saya Farhan Inarta dari kelas 11 IPA 1. Dari kelas 11 IPA 1, siapa namanya? Kurang jelas Bu Novi dengarnya. Farhan Inarta. Halo? Oh, Farhan. Iya. Oh iya, silahkan Farhan. Bagaimana? Farel atau Farhan? Farhan, gak ada Farel, Bu. Farel. Farhan. Oh, Farhan Inarta. Iya. Ya, yang jelas Farhan. Nah, ya Farhan Inarta, silahkan pendapatnya bagaimana? Kalau menurut saya itu pertama kan angin gitu ya, Bu. Soalnya saya lihat di situ bawahnya nggak ada penyangga lagi, Bu. Dia gantung doang kayak gitu kan, Bu. Ya. Nah, dari angin pertama kan ada gayanya tuh udah dorong, kan balik lagi ada gaya mantul lagi, jadi gelombangnya terjadi, Bu. Oh, jadi gelombangnya terjadi karena gaya angin ya, anginnya kenceng. Oh, bayangkan. Atau resonansi kali ya, Bu? Oh, beresonansi, apakah iya? Nah, mungkin ada yang sudah membaca juga ya tentang Tacoma Bridge. Emang benar, salah satunya itu karena frekuensi ya, frekuensi kecepatan angin dan frekuensi dari gelombang tersebut ternyata sama. Jadi karena hal ini menyebabkan jembatan ikut beresonansi dengan udara ya, dengan angin ya. Endingnya karena beresonansi maka jembatan ikut bergetar ya, benar sekali Pak tadi bilangnya seperti itu ya. Nah, karena bergetar dan getarannya itu merambat, nah maka dia akan membentuk suatu apa Farhan? Getaran yang merambat apa? Gelombang. Iya, benar sekali. Jadi karena dia itu ada getaran di situ yang sangat kuat dan getarannya itu merambat dan tidak teredam. Kalau biasanya dalam jembatan kan biasanya ada peredamnya, jadi istilahnya tidak sampai hancur rubuh seperti itu. Pasti ada getaran, tapi getarannya kecil ya, bisa teredam. Nah, karena di sini getarannya itu merambat sangat kuat, nah efeknya dia akan membentuk gelombang. Bayangkan, jembatan
menggelombang, bergelombang seperti itu ya. Bukan gelombang dalam artian gundukan tanah kita terus naik turun bukan, tapi dia bergerak semua. Jadi endingnya seperti itu, jembatannya itu rubuh. Itu namanya Tacoma, jembatan Tacoma ya, yang ada di Amerika. Jadi kalian bisa belajar lebih lanjut, misalkan itu lihat video di YouTube bisa. Kemudian Bu Novi lanjutkan ya. Nah, ini juga ada. Ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini di Indonesia loh. Coba ada yang tahu nggak? Yang terbaru, ada yang mengikuti berita nggak? Cipali ambles, Bu. Oh iya, benar sekali. Siapa namanya? Yang bilang tahu Cipali tadi? Oh, nggak mau sebut nama nih. Mau Bu Novi tulis. Nggak usah, Bu. Nggak usah sebut. Siapa? Nggak kedengeran? Didekatkan ke mikrofon ya, biar suaranya terdengar. Jadi benar sekali ini yang terjadi di jembatan, bukan jembatan, maaf, tol Cipali di salah satu kilometernya, itu terjadi amblas. Padahal di situ dataran rendah, berada di dataran rendah, tidak di lereng, tapi memang di situ terjadi hujan deras. Nah, tapi ini berkaitan dengan gelombang atau tidak, Bu Novi belum tahu karena belum ada kajian dari para ahli. Nah, jadi kita bisa mengaitkan kondisi sekitar kita di sekitar kita dengan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari. Jadi ilmu alam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam di sekitar kita. Jadi kalian tahu kegunaannya. Jadi tidak hanya belajar teori, jadi kalian paham maksudnya. Nah, kalau ini belum tahu apakah berkaitan dengan gelombang ataukah bagaimana. Nah, nanti kita tunggu ya pendapat para ahli selanjutnya. Kemudian kita kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke gelombang bunyi. Untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Novi akan mengambil 2 subbab saja, yaitu karakteristik dari gelombang bunyi itu apa, kemudian sumber dan kecepatan gelombang bunyi. Mungkin nanti sampai sumber saja ya, karena lumayan banyak, jadi nanti biar kalian paham step-stepnya. Kita mulai dari karakteristik gelombang bunyi. Nah, coba lihat tampilan di istilahnya di layar HP masing-masing atau layar laptop masing-masing. Nah, ini ada pemantulan gelombang bunyi. Salah satu contohnya. Nah, jadi misalkan kapal mau mendeteksi adakah benda di bawahnya, misalkan seperti yang kemarin peristiwa jatuhnya pesawat ya. Bagaimana istilahnya kita, masyarakat, atau dalam hal ini KNKT, mencari black box yang berada di dalam atau di dasar laut. Nah, maka untuk mencarinya, KNKT dia menggunakan ini ya, prinsip dari gelombang bunyi salah satunya. Jadi yang pertama, karakteristik dari gelombang bunyi itu adalah mengalami pemantulan. Jadi pemantulan ya, memantul. Nah, gitu. Kemudian selain untuk menentukan kedalaman laut, nah pantulan bunyi ini juga dipakai untuk kelelawar, untuk navigasi ya. Jadi kelelawar itu dia dapat beraktivitas dengan lancar pada malam hari, misalnya dapat bergerak ke sana kemari, mencari mangsa atau mencari makanannya, itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi. Nah, ada yang tahu gelombang bunyi apa itu? Ultrasound. Yang dimanfaatkan oleh kelelawar. Oh iya, benar sekali. Siapa namanya? Sebut namanya. Karina. Oh iya, Karina. Dari kelas berapa, Karina? 11 IPA 5. 11 IPA 5 ya, Karina. Terima kasih jawabannya. Jadi benar sekali kata Karina, bahwa kelelawar itu dia mengeluarkan bunyi ultrasonik. Nah, mungkin Karina bisa menjelaskan, bunyi ultrasonik itu bunyi yang seperti apa? Bunyi ultrasonik itu yang lebih dari 20.000 Hz. Oh iya, benar sekali. Jadi menyambung sama pertanyaan Bu Novi di awal tadi, bagaimana bunyi yang dapat didengar oleh manusia? Jadi tidak semua bunyi yang didengar oleh manusia seperti pendapat Farhan tadi. Ya, salah satu bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia adalah bunyi ultrasonik. Nah, kita juga sebagai manusia sih bersyukur karena kita hanya bisa mendengar bunyi
audiosonik saja ya, antara 20 sampai 20.000 Hz. Bayangkan jika semua bunyi kita dengar. Bunyi istilahnya bunyi semut, bunyi hewan yang kecil-kecil, bunyi misalkan bunyi kelelawar. Pas malam hari kita pasti tidak bisa tidur karena kita terlalu banyak mendengar bunyi. Jadi memang istilahnya Tuhan atau Allah atau yang Maha Pencipta kita menciptakan kita istilahnya dengan segala istilahnya ininya ya, segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan segala ciptaan dari Allah itu memang karena itu yang kita butuhkan. Jadi kita ambil hikmahnya, salah satunya itu. Jadi kita kenapa tidak bisa mendengar bunyi infrasonik? Infra itu di bawah 20 Hz ya, itu tidak bisa mendengar. Dan bunyi ini ya, bunyi ultrasonik kita juga tidak bisa mendengar. Dan alhamdulillah kita juga dikaruniai telinga pendengaran yang baik karena tidak semua orang istilahnya dikaruniai pendengaran yang baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini pemahaman itu seperti ini. Nah, jadi saat gelombang bunyi menumbuk sebuah dinding, dan bunyi akan sebagian bunyi akan dipung dan gema. Gema seperti ini ya. Kemudian telinga manusia itu tidak dapat membedakan gema dengan suara asing jika jeda waktunya itu kurang dari ini ya, 1/10 detik. Tapi kalau lebih kita bisa mendengarnya ya. Kemudian untuk menghasilkan gema yang terdengar jelas, nah sumber suara dengan dinding pantul minimal berjarak 16,2 meter. Seperti itu. Nah ini misalkan ya. Nah ini contohnya misalkan kita berteriak halo, halo, halo. Nah seperti itu. Ini gema. Jadi setelah bunyi asli. Jadi setelah ya. Jadi dia kayak mengeraskan. Tapi kalau terlalu ini juga mengganggu sih gema. Nah kemudian untuk gaung. Nah ini ada Presiden Obama yang berbicara ya. Ketika seseorang berbicara di nah ini ya. Jadi jarak mantul gaung lebih dekat jika dibandingkan dengan gema. Nah ini di orkes musik. Nah bagaimana sih untuk mengatasi adanya gaung dan gema ini? Nah maka biasanya di studio musik, nah dikasih yang namanya kayak gabus-gabus ini ya. Pasti yang hobi bermusik tahu ya. Nah, jadi namanya peredam suara. Karena juga kalau misalkan genjreng-genjreng ini tiap hari kan kasihan tetangga yang sebelah studio musik ya, dia tidak bisa istirahat. Kan kebanyakan juga kalian pada main musik kan malam hari ya. Jadi misalkan atau 24 jam istilahnya biar tidak mengganggu, maka dalam istilahnya tempat-tempat seperti bioskop, kemudian tempat konser, kemudian ruang studio itu biasanya diberi peredam seperti itu. Nah, kemudian salah satu pemanfaatan dari pantulan bunyi, nah tadi ya kita membahas tentang gelombang ultrasonik. Nah, jadi bagaimana kita dapat mengukur dalamnya laut atau dalamnya benda yang berada di bawah kapal. Nah, seperti ini ya. Bentar, Bu Novi biar jelas bacanya ya. Jadi Bu Novi tampilkan seperti ini ya, tetap jelas ya. Tidak di full screen. Contoh soalnya, jadi misalkan untuk mengukur kedalaman laut, gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jika kecepatan perambatan gelombang ultrasonik yang dalam air diketahui dan waktu yang dibutuhkan itu diketahui, maka kita dapat
menghitung kedalaman laut. Nah, pertanyaannya Bu Novi, kenapa? Kan biasanya kalian mengenal jarak itu V sama dengan S per T. Kemudian kalau S itu sama dengan V kali T. Tapi kenapa ya di sini itu ada dibagi 2? Mungkin ada yang mau menjawab atau berpendapat? Silahkan. Karena yang dihitung waktu pas dipantulin baliknya gitu, Bu. Makanya cuma setengah waktunya. Oh iya, siapa namanya? Anindita, IPA 3. Anindita. Yuk. Ya, terima kasih jawabannya Anindita, 11 IPA 3. Ya, benar sekali. Kenapa setengahnya? Karena dia waktunya itu dia datang, kemudian membalik lagi. Karena 2 kali ya waktunya ya. Padahal dia kan mantul nih, jaraknya kan 2 kali ya. Nah, padahal waktunya hanya dibutuhkan setengahnya. Maka untuk mengetahui jaraknya itu adalah V kali T dibagi 2. Ingatnya itu aja. Kenapa dibagi 2? Karena mantul. Jadi jangan langsung ya. Kadang di sini suka lupa, nggak dibagi 2. Bu, saya ingatnya itu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Langsung aja kecepatan dikali waktu. Nah, itu belum tepat. Harusnya dibagi 2. Kenapa? Karena dia memantul. Waktu yang diperlukan untuk kita mendengar kembali suara bunyi adalah setelah dia sampai, memantul, kemudian naik ke atas, kita dengar. Jadi butuh waktu 2 kali lipat dibanding waktu jaraknya itu. Gitu ya. Nah, ini contoh soalnya yang pertama. Jadi misalkan untuk mengetahui kedalaman suatu gelombang ultrasonik, waktu yang dibutuhkan oleh gelombang saat dipancarkan dan diterima kembali oleh kapal adalah 1,6 sekon. Jika kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air laut adalah 1.500 meter per sekon, hitunglah kedalaman laut tersebut. Jadi diketahui T-nya 1,5 sekon dan V-nya 1.500 meter per sekon. Maka dimasukkan ke sini dan ketemulah jarak dari kedalaman laut itu. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, salah satu karakteristik bunyi yang kedua adalah bunyi dapat mengalami pembiasan. Nah, contohnya itu adalah bunyi petir. Nah, jadi bunyi petir pada malam hari lebih keras dibanding pada siang hari. Nah, itu karena ada pembiasan. Nah, bagaimana prosesnya? Kalian bisa lihat dari gambar ini ya. Nah, jadi siang hari misalkan ada bunyi petir. Nah, dia dipantulkan. Nah, ini kalau tidak ada pembiasan ya. Jadi kalau di siang hari dia dipantulkan menjauhi garis normal. Seperti itu. Sedangkan saat malam hari dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Makanya terdengarnya lebih jelas. Jadi alasannya itu bukan karena, Bu, ya jelas malam hari lebih jelas. Karena malam hari sepi, Bu. Nggak rame kendaraan. Sepi istilahnya. Tetap saja ya meskipun malam atau siang yang mempengaruhi itu bukan karena kondisi rame atau enggak ya. Tapi karena adanya sifat dari pembiasan. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, kalau penjelasan lebih lanjut, seperti ini ya. Bisa Bu Novi bacakan. Jadi, pada malam hari, dengan demikian, kecepatan bunyi pada lapisan bawah lebih kecil daripada lapisan atas. Yang berarti medium pada lapisan atas kurang rapat. Jadi, dari kurang rapat daripada medium lapisan bawah. Kemudian pada malam hari, bunyi petir yang merambat melalui lapisan udara atas dari kurang rapat menuju yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi kalau dari medium kurang rapat ke rapat dia akan mendekati garis normal. Karena itu menyebabkan di malam hari bunyi akan terdengar lebih keras. Seperti itu ya. Selanjutnya ada interferensi adalah perpaduan dari 2 gelombang bunyi. Interferensi itu terjadi jika kedua sumber bunyi yang koheren sejenis sampai ke telinga kita. Ada 2, konstruktif dan destruktif.
manfaatnya ya. Ini contoh ya, superposisi dari dua gelombang. Kalau istilahnya satu fase, dia akan membentuk gelombang yang amplitudenya lebih besar. Kemudian yang ini jika dia menyebabkan intensity, jadi istilahnya lebih keras suaranya. Kemudian ini ini ya, kalau kita kemarin lihat ada perut dan simpul, ini berarti membentuk gelombang stasioner ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang ini yang tadi destruktif ya, seperti ini. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kalau digambarkan ya, speaker. Jadi ada titik yang dimana dia itu konstruktif, lebih keras suaranya, dan dimana dia ada saat destruktif minimal. Jadi dia melemahkan suaranya. Jadi kita tidak terdengar jelas seperti itu. Kemudian difraksi. Difraksi adalah pembelokan gelombang saat melalui celah sempit. Nah, jadi misalkan ada gelombang bunyi, dia melalui celah sempit, nah dia akan mengalami pembelokan. Seperti itu ya. Ini ya. Maka jika celah terlalu lebar, maka sempit, difraksi akan terlihat jelas berupa lingkaran di mana celah sebagai pusatnya. Ya, ini difraksi ya. Tapi untuk difraksi lebih jelas, lebih banyak pertanyaan biasanya pada cahaya, difraksi cahaya. Kalau pada bunyi hanya terdengar pada suaranya saja. Kemudian kita lanjutkan untuk sumber dan kecepatan gelombang bunyi. Nah, ya. Gitar dapat berbunyi disebabkan peristiwa resonansi yang terjadi pada ruang kotak di dalam kotak kayu. Nah, jadi misalkan kalian mau lihat, jadi kalau misalkan dawai saja kita petik tanpa ada kotak suara atau kotak kayu, maka dia tidak bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, bayangkan misalkan kalian ada karet di rumah, coba kalian petik. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia tanpa ada kotak kayu, nah, dia tidak akan bisa terdengar nada. Nah, nada itu adalah bunyi yang frekuensinya tertentu dan teratur. Itu nada ya. Jadi ada nada dasar A, nada dasar C ya. Nah, kalian lebih tahu lah, yang lebih suka musik ya. Seperti itu. Kemudian, nah, kalau Bu Novi membahas di sininya ya. Kalau kalian kan jago di musiknya, kalau Bu Novi lebih paham tentang gelombangnya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi senar atau dawai, dia akan, jika dipetik, dia akan membentuk suatu gelombang. Nah, seperti ini ya. Jadi pada saat nada dasar, itu panjangnya itu sama dengan kan setengah gelombang. Jadi panjang dawai sama dengan panjang setengah gelombang. Jadi nanti kalian bisa tahu panjangnya berapa. Kemudian bisa tahu frekuensi bunyinya kira-kira berapa. Jadi misalkan senar, panjangnya segini nih. Nah, kecepatan dipetiknya segini. Nanti frekuensinya bisa tahu, seperti itu. Kemudian untuk F1 itu nada atas pertama. F2 itu nada atas kedua dan seterusnya. Nah, jadi lihat, Bu, bagaimana itu tahu dia setengah gelombang, kemudian bagaimana tahu dia satu gelombang, bagaimana tahu dia 3,5 gelombang. Nah, kamu lihat kemarin, dia hanya ada lembah. Nah, atau ngitungnya satu, dia hanya ada bukit. Berarti L-nya sama dengan satu gelombang. Kemudian yang kedua, dia ada bukit, ada lembah, berarti satu gelombang. Kemudian yang nada atas kedua, dia ada satu bukit, satu lembah, satu bukit. Berarti satu bukit, satu lembah di sini. Satu gelombang ditambah setengahnya, berarti 1,5 gelombang. Untuk polanya, nah, untuk polanya bisa dilihat di sini. Nah, polanya. Ternyata dia membentuk suatu pola. Seperti yang kemarin kita di gelombang stasioner ya.
Nah, kalau dirumuskan seperti ini, dengan N itu sama dengan mengikuti ini. Untuk nada dasar N-nya 0. Untuk nada atas pertama N-nya 1. Untuk nada atas kedua N-nya 2, dan seterusnya. Jadi biasanya ditanyakan, untuk nada atas ketiga, nada atas keempat, frekuensinya berapa? Diketahui panjang gelombang. Diketahui L-nya. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Nah, coba diamati dan dilihat. Bu, kenapa ini? Coba kalau mau membuktikan. Kalian lihat di sini nih. Lihat. Di sini kan dia nada dasarnya berarti N-nya 0. Kalau dimasukkan 0, berarti 2L per 1. Lambda sama dengan 2L. Cocok nggak? Nah, lambda sama dengan 2L. Nah, ini kan seperti ini dipindah sini. Ini sama. Kemudian ini sama seperti rumus umum gelombang ya. Jadi V sama dengan kan lambda kali F. Ini meneruskan yang kemarin. Lambda adalah panjang gelombang, V adalah kecepatan, F adalah frekuensi. Seperti itu. Nanti Bu Nafi kasih contoh soalnya biar lebih paham. Nah, kemudian sebelum ke contoh soal kita ke frekuensi dulu. Nah, ternyata kalau kita buat tabel seperti ini, nah frekuensinya itu membentuk suatu ini ya perbandingan bilangan bulat. Jadi perbandingan nada atas, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Nah itu perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi membentuk suatu daerah. Seperti itu. Nah. Ini mau contoh soalnya dulu atau kita lanjut dulu ke sumber bunyi kolom udara? Contoh, Bu. Halo, Soal dulu, bagaimana? Bu. Oh, Soal contoh dulu. dulu. Ya udah, contoh dulu ya. Jadi Bu Novi ke sini dulu sebentar. Ke contoh soal dulu biar jelas Bu Novi lihatnya. Nah, ini ya latihan soalnya. Tadi Bu gedein dulu. Apakah terlihat contoh soalnya? Kelihatan, Bu. Nah, jadi ada dawai. Nah, kalian sambil ngerjakan di rumah ya, ditulis dulu. Panjang dawai 0,8 meter. Jika tegangan dawai diatur sehingga menghasilkan kecepatan gelombang transversal sebesar 400 meter per sekon, maka frekuensi nada dasarnya adalah. Nah, ini kalian mau mencoba atau langsung pembahasan? Mau mencoba mengerjakan dulu? Atau kita bahas dulu? Nanti baru soal yang kedua, baru kalian kerjakan ya. Bahas, Bu. Bahas ya. Nah, di sini tadi diketahui panjang berarti L. Nah, di sini L-nya 0,8 meter. Yang kedua, kecepatan. Jadi kata kunci ya. Jadi kalian kalau menjumpai soal, lihat kata kunci. Nah, panjang L. Kecepatan berarti apa? Ada yang tahu kecepatan apa? Nah, V benar sekali. Kecepatan V ya. Di V-nya 400 meter per sekon. Yang ditanya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi jangan salah, masukkan 1, 2, 3, 0. Nah, ini apa? Kalau nada dasar, maka E-nya adalah 0. Nah, jadi karena dia nada dasar, E-nya adalah 0. Maka di sini Bu Novi tuliskan. Bentar ya, proses loading. Laptopnya Bu Novi tidak mau berpindah. Sebentar, sabar. Perlu loading. Bisa. Jadi, nah ini ya. Jadi V-nya sama dengan 400 meter per sekon, E-nya 0. Yang ditanya frekuensi, maka kamu masukkan tadi. Nah, lambda N sama dengan 2 kali L dibagi N plus 1. Nah, kalian masukkan ke sini.
Nah, karena yang ditanya frekuensi, nah tadi ingat V lambda F, berarti frekuensi adalah kecepatan dibagi lambda. Nah, kecepatannya sudah ada, lambdanya belum ada. Kita cari lambdanya. Jadi kadang kalian langsung ke sini nih. Jadi langsung, oh ditanya frekuensi, ya udah langsung dimasukin 400 dibagi 0,8. Nah, tidak bisa seperti itu karena dilihat dulu dia apakah nada atas pertama, apakah nada dasar, atau nada atas kedua. Nah, jadi berbeda-beda ya. Nah, kalau dia itu adalah nada dasar, maka E-nya dimasukkan 0. Sehingga, nih seperti ini ya, lambda sama dengan 2. L-nya dimasukkan 0,8. Kemudian E-nya adalah 0 plus 1. Nah, jadi ini dikalikan 1,6 dibagi 1 sama dengan 1,6 ya, tetap ya. Kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ketemulah frekuensinya. Itu ada nggak pilihan opsi jawabannya? Ada. Ternyata jawabannya adalah yang B ya, 250. Nah, mana ya? Ya ini. Jadi kalau kalian kejebak nih, langsung jawab Bu. Oh ada kecepatan Bu Novi. Ada panjang, berarti langsung aja saya bagi Bu. Ada juga jawabannya, tapi belum tepat. Jadi kadang saat mengerjakan, Bu saya kayaknya benar semua deh. Kok nilai saya jelek? Nah ternyata itu kadang kalian ada miskonsepsi di situ. Jadi langsung aja dimasukkan. Tidak melihat istilahnya kondisi-kondisi yang lain. Seperti itu ya. Dari sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau nggak ada, Ibu suruh kalian mengerjakan satu latihan soal dulu. Bu, tadi gimana Bu? Nentuin dia nada dasar atau bukan apa gimana Bu? Hah? Siapa yang tanya ini namanya? Farhan lagi Bu. Oh, Farhan lagi. Ya udah nggak usah ditulis lagi. Jadi bagaimana membedakan itu? Pakai N-nya berapa? Tadi kan kalian sudah tahu bahwa rumusnya lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Nah, kemudian kalau ini kan sudah tahu ya. Di awal Bu Novi sudah membahas untuk persamaan atau rumus gelombang itu V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Nah, ini ya. Atau kalau cari frekuensi sama dengan V per lambda. Nah, bagaimana menentukan bawahnya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dicatat di buku catatannya masing-masing, di kertasnya dulu kalau misalkan bukunya jauh, naruhnya masih di tas. Jadi, kalau dia itu yang ditanya, jadi ingat ya, yang ditanya frekuensi nada dasar, berarti N-nya sama dengan 0. Nah, N0 menunjukkan dia nada dasar. Bu, kalau N-nya itu 2, N2 berarti dia nada apa? N-nya sama dengan 2. Ayo, ada yang mau menjawab nggak? Frekuensi nada atas kedua, Bu. Apakah N-nya 2 itu frekuensi nada atas kedua? Tepat sekali. Jadi untuk N0 itu nada dasar. N1 itu frekuensi nada atas pertama. N2 itu frekuensi nada atas kedua. Dan seterusnya. Jadi kalau nada dasar. Tadi siapa yang menjawab belum ditulis namanya? Rahel Desima, Bu. Halo? 3. Oh, Rahel dari kelas berapa? 11 IPA 3 ya, Rahel. Iya, Bu. Dari 3 ya. Jadi begitu ya, Rahel Desima ya. Jadi begitu benar sekali. Jadi diingat, yang ditanya apa. Jadi tidak melulu dimasukkan 0. Jadi dilihat dulu N-nya. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada dicoba ya latihannya ya, satu soal dulu. Nggak ada? Kita coba ya. Sebentar. Jadi dari 2 soal yang Bu Novi tadi sudah kasih, silahkan kalian kerjakan. Nih, yang pertama. Ini coba. Ibu kasih waktu 10 menit ya, mengerjakan yang pertama. Silahkan dicoba dulu. Atau kalau sudah ada yang bisa, silahkan angkat tangan boleh.
Bu, saya udah bisa mau menjawab, boleh silakan. Bu Novi tunggu ya, soalnya terlihat jelas kan? Halo? Apakah soalnya bisa terlihat? Kelihatan Bu. Oh ya udah, silakan ya. Nah kalau ini nggak langsung, tadi kan kalian langsung ya, yang adanya kedalaman, ada waktu, disuruh mencari kecepatan atau dibalik-balik antara itu ya. Nah sekarang kalau perbandingan, nah antara kedalaman, waktu, dibanding jika ada waktu lain, maka kedalamannya berapa? Silakan dicoba dulu ya. Novi tunggu. Yang mau menjawab boleh nanti ditampilin di kamera coret-coretannya. Bu, saya bisa coret-coretan saya ini gitu. SKT bagi 2. Sambil dicek ya. Bisa jadi option pilihan jawaban di Bu Novi kurang tepat ya. Bu Novi ngambil dari buku tadi belum dihitung dulu. Nemu Bu. Berapa? 1.600. 1.600. Coba caranya gimana? Kan pertama kita nyari kecepatan gelombangnya dulu dari yang Nah, dari yang kecepatan gelombangnya ketemu berapa? Ini namanya siapa? Farhan lagi Bu. Oh, Farhan lagi. Ini ada yang lain yang mencoba nggak atau Farhan lagi nggak apa-apa? Sueb Bu katanya mau Sueb. Sueb mau. Biar gantian yang berbicara. Ayo Sueb. Sueb nggak mau. Ya udah silahkan lanjutkan Farhan. Ya begitu Bu. Pertama nyari kecepatan Coba gelombangnya. kameramu ditunjukkan ke coret-coretannya. Jadi Ya saya nggak pakai coret-coretan Bu, langsung Bu. wah, nggak bisa langsung. Gimana caranya? Cek dulu. Bisa jadi option jawabannya di sini nggak ada. Bu Novi belum tahu loh ya. Ini Bu Novi juga belum mencoba soalnya. Aduh Bu, saya tulisin deh. Nah, iya harus ada coret. Yang lain coba silahkan. Yang lain silahkan ya. Oh. Yuk, siapa yang mau menjawab boleh. Belum tentu option pilihan jawabannya ini ada loh ya. Bisa jadi nggak ada. Bisa jadi, tapi belum tahu juga, benar belum hitung.
Ibu, saya lagi boleh nggak, Bu? Siapa namanya? Anindita, Bu. Oh iya boleh. Coba kameranya dihadapkan ke coret-coretanmu Anindita. Ketemunya berapa? Tapi kayaknya kurang jelas deh, Bu. Soalnya pakai pensil, Bu. Nggak apa-apa, kurang pakai pensil juga boleh. Corotin aja ke situ. Coba Bu Novi. Oh atau kamu share, oh iya nggak bisa share screen ya. Coba bisa share screen nggak? Kamu foto itunya. Bu Novi. Video aja deh, Bu. Hah? Video, pakai video aja. Oh ya udah, coba nih. Bu Novi stop share dulu ya. Coba mana Anindita? Ya, videonya dibuka Anindita. Kelihatan nggak sih, Bu? Bentar, Ya, Bu. yang lain bisa kelihatan nggak? Caranya biar Anindita jadi apa tuh namanya? Oh, nggak kelihatan, Bu. Yang disorot pertama tuh gimana sih, Mbak Dika? Caranya biar dia disorot? Hah? Udah kesorot ya? Oh, nggak kelihatan, Bu. Bisa kelihatan nih katanya nih, speaker view. Jadi pada melihat speaker view ya. Kamera laptop ditebelin saya dulu. jelek, Bu. Ditebelin dulu boleh. Ya udah, Bu. Ditebelin dulu sebentar pakai pulpen ya. Biar Bu Novi tahu. Sambil yang lain boleh juga mencocokkan jawabannya. Ini Naswa juga katanya dia dapat 1.600. Nanti kita bandingkan. Sama nggak jawaban Naswa sama Anindita ya? Naswa dari kelas berapa Naswa? Ibu, saya sebutin aja boleh nggak, Bu? Siapa? Anindita? Jangan. Beda lah disebutin sama dijelasin. Teman-teman nanti bingung. Bentar, Bu. Ini Naswa ini ditampilin aja jawabannya juga Naswa boleh. Habis Anindita nanti Naswa boleh. 11 IPA 3 ya Naswa ya. Sambil menunggu. Kalau yang lain punya pertanyaan boleh silakan. Bu Novi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu boleh. Ini kita nyoba dua dulu ya. Mana tadi? Nah, kelihatan. Bimbingan, Bu. Coba. Ya, kelihatan. Oh, sama ya ketemunya. Gimana? Ya, silahkan dijelaskan sambil kamu jelasin ke teman-teman. Itu dipegang ke kamera. Jadi kan tadi diketahui kedalamannya 1 kilometer, berarti 1.000 meter. Terus waktunya yang pertama 1,25. Nah, rumus ngitung kedalaman itu kan setengah kali VT. Nah, karena V-nya sama kan pasti di waktu kedua tinggal dibandingin aja. Jadi waktunya dibagi dulu. Waktu pertama 1,25 dibagi 2 kan 0,625. Terus yang waktu kedua 2 sekon dibagi 2 berarti 1. Terus tinggal dibandingin. Oh, dibandingin seperti itu ya. Iya. Kamu jawabannya berapa? 1.600 meter. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat jawabannya Anindita atau sama atau bagaimana? Ini Naswa sama nih, benar. Naswa benar sama. Atau ada yang mau bertanya, misalkan Anindita saya bingung nih, gimana nih gitu. Boleh silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada berarti benar jawabannya Anindita itu. Oh, Berliana mau mengemukakan pendapat, boleh silakan Berliana. Oh, nggak jadi. Kirain mau berpendapat. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau tidak ada, Bu Novi lanjut ke latihan soal yang kedua tentang dawai. Jadi biar paham ya kalian ya. Jadi ada contoh, kemudian ada latihannya. Soalnya biasanya kalau contoh, kemudian jadi satu latihan, jadi satu nanti bingung biasanya. Bu ini pakai yang mana? Bu ini buat apa? Nah biasanya gitu. Jadi lebih enak seperti ini. Nggak ada ya, kita kembali ke laptop, ke PPT. Bentar, belum di share screen, nggak kelihatan. Kita dulu ya, kembali ke PPT. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Nih, yang
kedua ya. Yang kedua tentang dawai. Tapi Bu Novi sama mirip dengan yang tadi. Seutas dawai panjangnya 0,6 meter. Jika tegangan dawai diatur sehingga menghasilkan kecepatan gelombang transversal sebesar 400 meter per sekund. Frekuensi nada atas pertama adalah titik-titik. Nah, silakan dikerjakan. Nanti yang bisa atau sudah ketemu jawabannya boleh seperti Anindita tadi ya, ditampilkan dan dikomunikasikan ke teman-teman. Silakan dicoba dulu ya, Bu Novi kasih waktu 5-10 menit. Dicoba ya, kelemahan kita kalau pas misalkan lihat Bu Novin jelasin ini, Bu saya paham, saya ngerti. Nah, tapi sayangnya kurang latihan. Kalau kurang latihan gimana? Saat ketemu agak beda sedikit bingung. Saat ketemu, Bu ini gimana ya? Nah, pasti rata-rata pas ulangan malah bingung. Nah, sehingga harusnya kalian mencoba itu banyak latihan, banyak mengerjakan. Itu semakin lama kan semakin terbiasa. Kemudian meskipun kalian PJJ, misalnya belajar dari rumah, tuntutannya nanti kalian sama. Kalian nanti kan ada ujian sekolah, kemudian ada ujian tengah semester ya, nanti sekitar awal Maret UTS-nya. Nanti untuk UTS Bu Novi ambil materi ini ya, materi gelombang bunyi, karena materi yang lalu kan sudah selesai ya, kita sudah ulangan. Kemudian Bu Novi ingatkan, bagi yang belum absen di ini ya, di e-learning, silahkan sambil absen di e-learning. Untuk yang kemarin itu remedial penilaian harian gelombang, itu bisa kalian klik di e-learning nanti mulai jam 1 ya. Kemudian yang belum ulangan juga ya, kemarin ada 7 atau 6 anak yang belum ulangan, itu silahkan bisa diakses di e-learning. Nanti jam 1 sampai jam 3 kalau ulangannya. Tapi untuk yang remedial, Bu Novi kasih kesempatan agak panjang ya. Dari jam berapa itu? Dari jam 1 sampai jam 8 malam. Untuk yang remedial nanti Bu Novi kasih 2 kali kesempatan untuk mencoba. Nanti kalau 2 kali kesempatan masih belum tuntas, Bu Novi kasih soal urean. Jadi soalnya masih ya seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah 2 kali mencoba soal yang sama itu belum bisa, nanti Bu Novi kasih tugas untuk yang remedialnya belum tuntas itu dengan soal isi saja. Ada yang mau bertanya nggak tentang remedial dan itu yang susulan kemarin? Nggak ada ya? Sudah jelas ya pengumumannya ya? Ibu. Ya. Kemudian untuk yang ini yang pertanyaan kedua, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Saya dulu. Oh iya, silahkan Samil. Ditampilkan ya, sebentar Bu Novi. Lihat ininya. Bu Novi stop share screen-nya ya. Coba ya, silahkan ditampilkan. Bajunya dirapikan dulu dong. Oh iya Bu, Samil. sorry Bu. Maaf. Aduh, malu. Yang lain juga ya. Nanti kita habis ini foto, jadi bajunya dirapikan. Yang belum pakai seragam, cepetan ambil seragamnya. Ya, dideketin ya ke kamera biar jelas. Ya. Nah, silahkan dijelaskan sambil dijelaskan ke teman-temannya ya. Iya Bu. Jadi kan diketahuinya itu panjang dawainya 0,6 meter. Itu L-nya. Habis itu kecepatannya 400 m per second. Terus habis itu nada atas pertama, berarti N-nya itu 1.
terus ditanyanya frekuensi, berarti kita nyari lambdanya dulu. Lambda itu rumusnya 2L per N tambah 1. Dimasukin aja 2 kali 0,6 per N-nya itu 1 tambah 1. Terus jadinya lambda ketemunya 0,6 meter. Terus dimasukin ke rumusnya frekuensi sama dengan kecepatan bagi lambda, jadinya 400 m per second dibagi 0,6 meter. Jadi jawabannya 666,6 Hz. Ya. Jadi jawabannya 66,6 Hz. 666,6 Bu. 600 apa 60? 600 Bu, 600. Nah, tepat sekali ya. 666,67 Hz ya. Biasanya kalau pembulatan di akhir Iya Bu. 660-nya. Tepat sekali ya jawaban dari Syamil ya. Terima kasih Syamil. Iya Bu. Kemudian yang lain ada yang mau bertanya ke Syamil nggak? Sudah jelas atau bagaimana? Enggak Bu, udah sama. Oh, udah sama. Farhan jawabannya sama. Udah dicoret-coret belum, Han? Mana buktinya dicoret-coret? Nah itu saya mah ngerjain di kepala doang. Waduh, pinter banget sih Farhan mah. Di kepala langsung Ini sih jadi. pakai kalkulator sih Bu. Oh, pakai kamu. Ya. BGC. GC. Oh iya, jadi salah satu juga nanti kalau kalian sudah tatap muka ya, ini perlu diingat. Untuk menghafal rumus bisa pakai jembatan keledai. Dan juga misalkan kalian kan nggak selamanya BDR ya, nanti kan istilahnya untuk ulangan dan sebagainya, untuk masuk PTN dan sebagainya kan ujiannya kan tertulis langsung. Jadi untuk perkalian apa itu harap jangan terbiasa menggunakan kalkulator. Karena apa? Kalau kita terbiasa menggunakan kalkulator, maka kemampuan kita menghitung secara manual itu akan lama-lama berkurang. Kalian jadi kebiasaan. Jadi dibiasakan untuk yang mudah-mudah itu coret aja atau jadi pecahan. Ini boleh loh. Kalau kalian jawabnya nggak 6,67 ya. Jadi kalian buat pecahan, jadinya kan 2000 per 3 kan juga bisa. 2000 per 3 kan sama saja ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini kalian habis ini ada Zoom lagi. Untuk sebentar. Jadi sampai mana ya? Sampai pipa organa ya. Kalian benar jelaskan dulu sebentar. Ini nada. Nah, untuk sumber bunyi yang berupa kolom udara. Kita kembali ke sini ya. Ini PPT Bu Novi terdengar ya. Jadi diingat, salah satu sumber bunyi yang berasal dari kolom udara. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Kalau Ibu Bu Novi bunyikan. Ada bunyi. Biar yang ngantuk bangun dengar suara musik. Nah, kalau ini udah campur-campur ya, bukan hanya karena dari seluring atau telompetnya ya, tapi udah dicampur-campur suaranya. Yang perlu diingat itu kalau nulis pipa organa ya, bukan organda ya. Kalau organda mah itu organisasi kendaraan angkatan darat ya. Kemudian, jadi pipa organa nanti dibedakan menjadi 2, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Nah, pipa organa ini adalah sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya. Jadi, tadi kan kalian tahu yang pertama sumber bunyi yang pertama itu kan yang berdasarkan dari yang dipetik dawai ya, dawai atau senang. Kemudian juga ada bunyi yang berasal dari misalkan drum ya. Tapi kenapa Bu Novi di sini tidak membahas tentang drum? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Kalau drum kalian tahu frekuensinya nggak berapa? Bisa diukur nggak? Enggak ya. Kalau drum itu biasanya hanya drum kan dipukul-pukul gitu ya. Dia hanya kuat
lemahnya bunyi ya. Jadi kalian keras memukulnya, pelan memukulnya. Jadi kita nggak bisa menentukan frekuensinya seberapa gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalkan yang dawai, kemudian kolom udara ya atau pipa organa ya, itu bisa diamati atau dicari frekuensinya seperti itu. Jadi Bu Novi di sini meskipun kita membahas bunyi, Bu, kok bunyi drum nggak dibahas ya Bu? Iya, nah itu karena itu ya. Kemudian contoh pipa organa terbuka, ini namanya vibrafon ya. Bu Novi juga nggak terlalu familiar ya, tapi mungkin kalian yang istilahnya menyukai musik mungkin tahu ya ini ya. Nah, di dalam pipa organa terbuka, nah karena terbuka maka ujung di sini dan di sini terbuka. Untuk nada dasar maka tengahnya tidak ada. Jadi dibuka seperti ini ya, buat aja gelombangnya seperti ini. Maka di sini adalah apa? Ini kan 1/4 gelombang ditambah 1/4 gelombang. Maka L-nya sama dengan setengah lambda. Kemudian untuk nada atas pertama, ingat, nada atas pertama berarti ada satu bulatan di tengah. Nada atas pertama berarti apa? Ada satu bulatan di tengah. Nada atas kedua berarti ada berapa bulatan di tengah? 2 bulatan di tengah. Seperti itu. Nah, sehingga untuk nada atas pertama, kita lihat. Sini ada utuh setengah gelombang. Kemudian di sini ada 1/4 tambah 1/4 berarti setengah. Sehingga kalau ditotal, L-nya sama dengan lambda. Kemudian untuk nada atas kedua, nah, ya kan dari sini ke sini ada 1 gelombang. Ya, ada lembah, ada bukit, 1 gelombang. 1/4 tambah 1/4 setengah, berarti L-nya adalah 3/2 lambda. Nah, seperti ini. Dari L sama kayak tadi ya, ketemu lambda. Kemudian ini sama sih sebenarnya. Jadi kan F, kalau ini langsung dimasukkan ke rumus ya. Kalau tadi kan kalian nyari lambda dulu baru masukin ke sini. Nah, ini rumus lambda dimasukin ke sini. Sama saja seperti tadi. Jadi untuk pipa organa terbuka, itu rumusnya sama dengan dawai. Jadi gampang diingat ya. Ingat-ingat pipa organa terbuka, rumusnya sama dengan apa? Dawai. Sama kan? Nah, coba Bu Novi bandingkan ya. Biar kalian tahu. Lihat. Boleh seperti tadi. Bu, saya lebih enak tadi. Ngafalin lambdanya saja. Boleh. Sini. Oke, coba. Oh, ini mah pipa organa tertutup. Terbuka. Nah, ini ya, terbuka ya. Nah, sama kan? Nah, jadi pipa organa terbuka rumusnya sama dengan dawai. Bu, saya nggak mau ngafalin frekuensi. Frekuensi hilangkan. Jadi kayak tadi konsepnya sama. Gitu ya. Paham? Ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Sehingga nanti PPT-nya Bu Novi bagi di e-learning. Kemudian kalau dibandingkan, nah sama seperti dawai tadi. Jadi nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Itu perbandingan frekuensi yang seperti ini. Jadi bunyi pada musik ini nah, misalnya do re mi fa sol. Kalau suara kalian kan pasti lebih bagus lah. Seperti itu. Nah, untuk pipa organa tertutup. Nah, bedanya apa sama yang terbuka? Kalau terbuka, kalau dia tertutup, maka ujung yang di sebelah sini nih, yang pipanya tertutup, ini adalah simpul. Nah, karena seperti ini, maka dia hanya 1/4 gelombang. Kalau 1/4 gelombang, dan seterusnya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Sama, yang diingat, yang diikuti, ini saja. Ini lupakan. Nanti pas mencari frekuensi, boleh V dibagi lambda. Soalnya nanti kalau dimasukkan dua-duanya kadang bingung. Itu ya. Kemudian sama ya. Nah, ini juga membentuk ya pada pipa organa tertutup, dia membentuk nada dasar, nada atas pertama dan kedua membentuk deret. Kalau tadi perbandingannya 1/2, 2/3 dan seterusnya, kalau di sini perbandingannya 1/3, 5/7 dan
seterusnya. Bilangan ganjil ya. Nah, ini sudah tadi ya latihan soal. Kemudian nanti kalian coba kerjakan yang di buku paket halaman 234 ya, nomor 5. Kalian kerjakan di buku catatan saja. Kemudian yang tadi soal yang sudah dijawab oleh teman kalian, yang soal latihan mana nih? Ini tadi kan sudah dijawab sama Samil sama satu lagi tadi. Ini ya, Anindita ya. Nah, ini bisa ditulis juga di buku catatannya masing-masing. Bu Novi tidak menyuruh mengumpulkan ya, jadi buat catatan saja. Materi yang penting silahkan ditulis, dipahami di buku catatannya aja. Karena kemarin kalian baru saja ulangan dan beberapa masih ini ya remedial, jadi untuk pertemuan kali ini catatannya tidak dikumpulkan ke e-learning ya, tapi tetap ditulis. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita dapat simpulkan, kita tadi baru karakteristik dari gelombang bunyi ya. Jadi bunyi itu bisa mengalami pemantulan, bisa mengalami pembiasan, bisa mengalami difraksi atau pelenturan, bisa mengalami interferensi. Ada maksimum minimum ya. Kemudian gelombang bunyi ini memiliki frekuensi ya. Nah, makanya kita tadi bahas beberapa bunyi frekuensinya yang teratur, yang bisa kita ukur. Nah, kalau yang tidak teratur seperti drum, kemudian seperti kalian pukul-pukul meja seperti ini ya, ada bunyi itu frekuensinya berapa? Nah, ini susah terukurnya. Gitu, karena kita tidak tahu panjang gelombangnya berapa, kecepatan kamu memukulnya berapa, gitu tidak. Ada bunyi tapi frekuensinya tidak teratur. Untuk amplitudo dan kecepatan nanti lebih lanjut dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti tetap diikuti pertemuan selanjutnya, kita masih ketemu sekali kalau tidak salah sekali atau 2 kali ya sebelum kalian UTS seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita foto bersama, kemudian kita akhiri pertemuan hari ini. Ada nggak yang mau ditanyakan? Boleh, silakan yang mau bertanya. Sudah jelas? Kalau tidak ada, silahkan dibuka kameranya ya. Kita foto dulu. Ayo semuanya dibuka kameranya. Bu Novi biar lihat wajah-wajahnya yang ganteng dan cantik semuanya. Selamat pagi semuanya. Ibu maaf, Ini Bu. Ya, ada yang mau Bu, tanya? nanti PPT-nya di-share nggak, Bu? Oh iya, Bu Novi share di e-learning ya. Oh, ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Anindita, Raihima, Devi, silakan dibuka kameranya. Semuanya aktif dulu ya. Selama 2 menit ini, 2-3 menit lah. Tinggal Raihima sama Mutiara, ayo nak, silakan. Nah, Bu Novi mulai dari layar pertama. Siap semua ya, kameranya ya, senyum ya. Nah, lembar pertama. Kemudian lembar kedua. Bentar ya, sabar ya. Jangan ditutup dulu. Lembar kedua. Silakan dibuka kameranya. Sambil Bu Novi lihat nanti yang nggak masuk siapa ketahuan juga di sini. Lembar ketiga. Nah, sabar. Lembar ketiga. Lembar keempat. Lembar terakhir. Ayu yang kameranya belum ditampilkan. Lola, Stephen, Siti Nimbang, Gandini, Bintang, Rizky Arya, Dea, Rizky Apri, Fahriza, Naswa, Gisela, Rangga,
Iqfa. Nah, ini tinggal yang terakhir. Ayo, silakan. Ayu Maduma, Cakra, Lulu, Putri. Belum ditampilkan kameranya. Sudah ya? Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Ibu harap kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Boleh live di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya. Makasih, Bu. Masih, Bu. Selamat beraktivitas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Salam. Aku WA Bu Taufik. Lanjut ini.